Ketua Komite 6 Sekolah ya Pak ya. Ya, yang kita hormati Ibu Ratna, pengawas SD, rekan sekerja, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, 6 sekolah juga, tidak saya sebut satu persatu, ya. Serta ada undangan dari Pak Guyuban orang tua ya, hadir ya. Sugeng rawuh Bapak Ibu dari Pak Guyuban orang tua siswa, dan yang berbahagia Bapak dan Ibu guru segugus 4 ya. Segugus 4 SD Ginting Gari 3 gitu ya Pak Aimun. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat ya, dengan suasana yang cukup menyenangkan, udara yang begitu segar. Setelah ini banyak pohon-pohonnya ya, jadinya menambah kesegaran kita dan tanpa mengurangi makna di dalam saat kita melaksanakan tugas ketika anak-anak libur, tapi kita tidak libur kecuali yang cuti begitu ya, yang PNS ASN ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini untuk yang pertama kalinya saya hadir di gugus 4 ini. Tadi sudah disebut untuk nama saya. Saya berasal dari, maksud saya kelahiran saya itu Kulon Progo, Bapak dan Ibu. Sedikit memperkenalkan, saya Kulon Progo di Desa Temon Kulon. Kalau Bapak dan Ibu mesti biasa tindak bandara YIA ya. Ya, saya ada di lokasi dekat bandara, tapi tidak terkena gusuran. Kalau saya terkena gusuran, Pak Paimun sudah saya kasih 10 juta paling enggak untuk kegiatan gugus di sini ya, tapi tidak kebetulan ya, jadi ya tidak saya caosi gitu ya. Ya, saya dilahirkan di Desa Temon Kulon dekat bandara itu, dan saya bertugas seperti yang Pak Makmun ceritakan, pertama kali ditempatkan di Kapanewon Tepus di Giri Panggung. Saya habiskan di sana dari tahun 91 sampai dengan 2010. Baru saya dioyak-oyak untuk mutasi, dan saya tidak mau mutasi di Patok atau lepas kabupaten, tetap sudah komitmen saya sampai dengan pensiun saya di Gunung Kidul, sehingga saya dimutasi di Pelayan di SD Siono 3, 2 tahun dipindah di SD Gading Asri, 2 tahun dipindah di SD Plembon, 5 tahun, dan saya dilantik menjadi pengawas, ditempatkan di Kapanewon Gedang Sari 1 tahun, terus ditarik lagi ke Pelayan 2024, disamping tugas menjadi Korwil Pelayan. Dan selanjutnya pada bulan Juni, karena Pak Slamet pensiun, secara tiba-tiba juga saya diberikan SPT untuk PLT Korwil Bidik Kapanewon Wonosari. Karena saya 2 tempat bukan berarti mendua ya, kalau mendua itu tidak konsen di satu tempat ya, karena 2 tempat maka saya berusaha seadil mungkin berbagi, sehingga Nyon Sewu kalau mungkin ada cerita kok di sekolah saya tidak dihadiri, di sekolah saya dihadiri ya, saya skala prioritas ya, untuk waktu pagi di sini, nanti siang di sana. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu mencari saya di Korwil Bidik Wonosari tidak ada, berarti saya di Pelayan. Kalau di Pelayan itu tidak ada, berarti saya di Wonosari. Kalau dua-duanya tidak ada, berarti ya saya di rumah begitu ya. Iya, Bapak dan Ibu, memang tidak boleh ada kevakuman tanda petik ya, biarpun bukan pejabat, tapi yang harus mengampu, karena mulai 1 Juni Pak Slamet Sutoyo sudah tidak bisa melaksanakan ketugasan untuk tanda tangan. Oleh karena itu saya harus melayani di Wonosari, dan benar-benar kehadiran saya bermanfaat karena banyak rekan-rekan guru di Wonosari yang ingin berkembang bersama, sehingga saya harus menandatangani ya Bapak dan Ibu untuk berkembang bersama BPD ya. Dan juga bila mana saya sarankan, bila mana Bapak dan Ibu di BPD tidak mendapatkan pelayanan yang baik, silahkan Bapak dan Ibu untuk ke yang melayani dengan sepenuh hati, yaitu BRI ya. Baik Bapak dan Ibu, yang terakhir tadi itu hanya guyon saja. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita akan mengadakan workshop kurikulum ya.
Di dalam ketugasan kita baik kepala sekolah juga Bapak dan Ibu guru, kurikulum itu menjadi Alkitabnya sekolah, panduan yang harus diperdomani, semuanya bertitik tolak dari kurikulum tersebut. Oleh karena itu nantinya, karena ini bersamaan, tentunya satu sekolah dengan yang lain itu hanya sama di strukturnya, tetapi kalau karakteristiknya tentu berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa disamakan. Dan karakteristik sekolah, satuan pendidikan itu tentunya itu bermanfaat di dalam pedoman menyusun program. Yang kedua adalah bermanfaat juga di dalam proses pembelajaran. Banyak sekolah yang menyebutkan dekat dengan swalayan, dekat dengan kantor polisi, dekat dengan kolam renang, dekat dengan pusat pemerintahan, tapi sama sekali anak-anak belum pernah juga memanfaatkan kedekatan instansi-instansi tersebut. Kalau sini dekat dengan kelurahan, anak kita diajak untuk yang sebelah sini ke kelurahan itu untuk melihat pelayanan. Ini bagian apa yang tentunya juga bisa menjadi tema di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu Bapak dan Ibu, kurikulum kita yang sekarang ini sudah semuanya kurikulum merdeka ya, apa masih ada yang tidak ada ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu nantinya akan memilih dimensi mana yang akan dicapai dengan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema apa yang akan dipilih. Jadi pesan saya, ketika Bapak dan Ibu nantinya dalam satu semester harus menyelesaikan satu tema, itu jangan difokuskan dengan kita bersusah-susah mengumpulkan POT untuk berembuk bagaimana menyewa panggung dan menyewa sound system. Ya, karena pada waktu itu yang menjadi miss salah kaprah itu ketika pameran hasil karya atau panen raya itu selalu yang ditonjolkan adalah ketika ada panggung dan sound system yang menggelegar, tampilan anak-anak, ada tari gambyong, tari merak, dance dan semuanya, tapi lepas dari tema yang dipilih. Jadi itu adalah suplemen saja untuk memeriahkan. Kalau tidak ada ya cukup dikemas di dalam kegiatan intern sekolah yang bisa dihadiri di saat momen-momen tertentu, ya penerimaan rapor ataupun sebelumnya. Ya. Itu pesan dari saya kepada Ibu, dan silakan nanti karena ada dua sekolah yang berkesempatan, tentunya dua sekolah ini beruntung karena nantinya akan mendapatkan masukan dari semuanya. Ya. Struktur saya rasa sama satu kabupaten dan kemarin sudah kita share, dan kemarin ternyata ada tambahan lagi yaitu tentang kriteria kenaikan kelas. Karena pada waktu itu kan waktu saya sudah mendapatkan itu Pak Mamun sedikit cerita Pak Paimun sedikit cerita waktu saya di Surabaya itu struktur kurikulum merdeka itu namanya. Besok di kurikulum merdeka itu tidak ada yang tinggal kelas gitu ya. Tidak ada yang tinggal kelas. Kalau saya pada waktu workshop saya menyampaikan ke orang tua juga bahwa Bapak Ibu itu tidak akan ada yang tinggal kelas, karena itu nanti ketika fase A itu dasarnya akan dilanjutkan ke fase B itu dan seterusnya. Jadi mohon rahasia ini jangan disampaikan kepada putra putri Bapak ya. Nanti usul nggak apa-apa kamu ikut Bapak Ibu aja ke Sumatera milih Simbah gitu ya, karena tetap kamu akan naik gitu ya. Iya, dan ini sudah saya sampaikan di 3 sekolah lagi saya harus revisi. Dan ternyata pembicaraan di dinas ada kriteria kenaikan kelas. Ya, berarti harus ada, berarti memberikan wadah bagi yang tidak naik kelas. Karena ada pertanyaan, anak ini tidak masuk 4 bulan, 3 bulan masuk dinaikkan dan semuanya. Padahal kurikulum merdeka itu sebenarnya ending akhir yang akan dicapai itu adalah karakter perilaku dimensi pelajar Pancasila yang 6 itu tau, 5-6 ya. Ketuhanan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis ya, dan seterusnya itu dicapai melalui proyek
tidak ada yang naik kelas, sehingga nantinya anak-anak itu ketika lepas dari satuan pendidikan dia mempunyai perilaku karakter sikap itu, karena nggak tahu Pak Nadiem Makarim itu digojek atau apa, sehingga dia bisa menghidupi dirinya, ya, bukan nilainya 190 tapi dia tidak bisa menghadapi situasi real kehidupan yang ada seperti itu. Ini tidak ada naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas, naik terus. Sampai saya tanya lah, kalau SD nggak selesai, SMP. Ya, masuk guru SD mau nitipkan CP-nya ke atau tujuan belajarnya ke SMP. Makanya di SD biasanya itu dia akan terjadi. Masih guru kelas 2 harus pesen sama guru kelas 1. Masa nggak beban aku ya, ramongnya di fase A di kelas 1. Sebenarnya sebutan kelas-kelas itu kan tidak ada fase. Maka CP itu diselesaikan dalam satu fase. Nah, karena pagi ada informasi kriteria kenaikan kelas dan saya itu harus workshop, maka saya harus punya pedoman. Maka saya tanya di beberapa sumber, salah satunya menyatakan begini. Itu begini Pak, memang itu menjadi kontradiktif, naik tidak naik itu, ya. Sepertinya, masih sepertinya, gitu loh. Tapi ya tak pakai saja. Karena ada kriteria tidak naik kelas dan naik kelas dan kelulusan, maka yang diselesaikan itu adalah di satu fase itu. Artinya kalau anak ini fase A, kelas 1 ini belum selesai, dilanjutkan tetap di dalam fase A itu di kelas 2. Mohon maaf saya menyebut kelas 2, sebenarnya itu satu fase. Nah, disitulah nanti endingnya anak itu mau dinaikkan ke fase selanjutnya atau tidak, gitu loh Pak. Kemarin informasinya seperti itu. Jadi nanti ketika panjangan ini anak ini memang tidak masuk di kelas 1 12 masih bisa ngikuti di kelas 2. Tapi kalau di kelas 2 itu tetap tidak bisa, maka dia tidak naik ke fase B gitu.